Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Meneruskan lagi bacaan kita dalam surah Al-Qasas, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun dan tentaranya, yaitu dengan menenggelamkan mereka di laut. Dengan ditenggelamkan mereka tersebut, maka berakhirlah pemerintahan yang zalim dari Firaun tersebut. Nah, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ditimpakannya kepada Firaun dan tentaranya tersebut, dan juga bagaimana Firaun melawan Nabi Musa selama ini sebagai apa? Maka dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin-pemimpin. Firaun, Haman, Qarun, tentara-tentaranya semuanya dijadikan pemimpin. Pemimpin apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Jadi Firaun, Qarun, Haman dengan tentara-tentaranya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin-pemimpin yang menyeru ke dalam neraka. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana Firaun dan juga Qarun dan Haman itu dijadikan pemimpin-pemimpin yang menyeru ke dalam neraka. Kenapa demikian? Kenapa gitu? Kalau kita perhatikan dari umat-umat sebelumnya, kita ini jarang mendengar. Misalnya Namrud, siapa menteri-menterinya? Atau Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh, yaitu Samud. Kita tidak dengar ceritanya, bagaimana pemimpinnya, apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, atau nama pemimpinnya. Kita tidak ingat, tidak tahu. Begitu juga dengan Lut. Dibinasakan mereka. Kita tidak tahu siapa pemimpinnya. Namanya siapa. Tapi Fir'aun disebut. Kita kenal Fir'aun. Kita tahu si Qarun. Kita tahu si Haman. Kita tahu itu semua. Maka dikatakan a'immatan. Apa yang dilakukan oleh mereka itu jadikan pemimpin yang mana mereka akan menyeru kemana? Ke dalam neraka. Jadi pemimpin-pemimpinnya yang zalim, si Fir'aunnya, si Qarunnya, si Hamannya itu pemimpin zalim, mereka menyeru kepada neraka dengan disebutkan. Karena apa? Menentang Nabi Musa, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Harun. Dan nanti hari kiamat, wa yaumal qiyamati la yunsarun. Mereka tidak akan ada yang menolong. Jadi Fir'aun, tentaranya semuanya pada hari kiamat tidak akan ada yang bisa menolong. La yunsarun, tidak ada yang bisa menolong mereka. Siapapun tidak ada.
Maka dari itu mereka ini wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan. Wa atba'nahum, kami ikutkan, kami gandengkan dengan mereka ini di dunia laknat. Kalau kita dengar Fir'aun sekarang, orang al-qamuman, laknatullah alaih. Kita dengar Qarun, laknatullah. Kita dengar Haman, laknatullah. Nah, kita begitu. Kalau yang lain-lain kan tidak itu. Misalnya Nabi Nuh. Siapa yang melawan Nabi Nuh? Enggak tahu orangnya siapa. Nabi Hud. Yang menentang Nabi Hud siapa? Enggak tahu namanya. Tapi Musa, Fir'aun disebut ceritanya. Makanya ketika disebut Fir'aun, orang laknatullah. Mau Allah melaknat. Ketika disebut Qarun semua, pemilik harta yang banyak begitu, dilaknat oleh Allah. Kena sebut atba'nahum fi hadhihi dunya laknat. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka itu. Mereka menentang Nabi Musa, mereka menindas Bani Israel, mereka sudah membuat Bani Israel susah hidup bersama mereka di Mesir. Akhirnya mereka ini mendapatkan laknat di dunia. Dan juga wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Pada hari kiamat mereka ini akan termasuk pada orang-orang yang maqbuh, qabah. Qabah bahasa asalnya itu jelek, buruk, qabih. Nah, tapi diartikannya yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan qabah di sini jeleknya tersebut sehingga mereka dihukum yang mana hukuman mereka ini tidak pernah diberikan kepada yang lain lagi. Karena hukuman yang paling buruk yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah kepada ahli Fir'aun. Pengikut Fir'aun dan pengikut Fir'aunnya. Yang paling buruk mereka punya hukuman nanti di akhirat. Ya, asyaddu, yang paling hebat, yang paling dahsyat hukumannya yaitu untuk ahli Fir'aun. Nah, di dalam ayat ban asyaddal azab, azab yang paling dahsyat. Nah, untuk Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kenapa? Karena kita sudah sebutkan selama ini bagaimana Nabi Musa hidup bersama mereka. Nabi Musa sudah memberikan 9 mukjizatnya, sudah mempertontonkan 9 mukjizatnya. Mereka setiap kali mendapatkan hukuman dari Allah, meminta kepada Nabi Musa untuk diselamatkan. Nabi Musa berdoa dengan syarat mereka beriman, akhirnya diangkat hukuman tersebut. Mereka beriman, sudah begitu kufur lagi. Datang satu lagi hukuman Allah, darah misalnya, minta kepada Nabi Musa untuk diangkat. Nabi Musa berdoa supaya diangkat dengan syarat mereka beriman kepada Allah. Ketika diangkat mereka beriman memang, tapi sesudah begitu lupa lagi. 9 kali. Nah, yang diturunkan kepada pengikut Fir'aun tersebut. Jadi makbuhin, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari disebutnya di sini minal dari orang, daripada orang-orang yang dijauhi rahmat. Karena apa? Karena selain mereka ada lagi yang lain. Seperti kaum Nabi Nuh, seperti kaum Nabi Hud, kan semuanya dijauh daripada rahmat Allah. Jadi Fir'aun dengan tentaranya juga termasuk yang mereka minal makbuhin. Sudah gitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini kisah yang kami beritakan kepada engkau, di mana dalam kisah tersebut ada walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Dan sungguh telah kami berikan, telah kami datangkan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Telah kami datangkan, telah kami turunkan kepada Nabi Musa
yaitu Alkitab, kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa sesudah kami membinasakan umat-umat yang terdahulu. Jadi Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa kitab, yaitu kitab Taurat, di mana kitab Taurat di situ diturunkan kepada Nabi Musa sesudah Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat sebelum Nabi Musa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah diturunkan Taurat kepada Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan satu-satu kaum. Ini sebagaimana dalam hadisnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala ma ahlaka qauman, tidak menghancurkan satu kaum atau satu umat atau satu kelompok manusia secara keseluruhannya. Tidak menghancurkan sesudah diturunkannya Taurat. Sebelum Taurat memang semuanya hancur. Nabi Nuh umatnya hancur, Nabi Hud umatnya hancur, maksudnya semuanya binasa. Nabi Lut, Nabi Saleh semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Taurat. Tapi ketika sudah Taurat diturunkan tidak ada. Tidak ada yang dibinasakan secara keseluruhannya. Jadi kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan umatnya. Jadi Nabi Musa diturunkan kepadanya Taurat di sini kitabnya, yaitu ketika Nabi Musa sesudah selamat dari dikejar oleh Firaun. Cerita yang sebelumnya kan, cerita sebelumnya Nabi Musa membawa Bani Israel Exodus untuk pergi, untuk lari dari Mesir, dibawa ke arah timur, sampai di laut, akhirnya ditenggelamkan Firaun dengan tentara-tentaranya. Nah, di dalam perjalanan tersebut, sebagaimana diceritakan atau dikisahkan di dalam surah Al-A'raf, bahwa mereka melalui satu kaum, yang mana kaum ini menyembah apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sembahan Tuhan sebagaimana mereka mempunyai persembahan, yaitu berhala-berhala. Minta kepada sesudah mereka melihat, karena kaum yang dilalui oleh mereka ini menyembah berhala. Jadi mereka mau supaya mendapatkan seperti mereka menyembah berhala. Padahal kan mereka menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini Allah menurunkan kepada Nabi Musa Alkitab Taurat sesudah perjalanan tersebut. Jadi di dalam surah Al-A'raf dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Mesir bersama dengan orang-orang Bani Israel tersebut, Nabi Musa menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan satu kitab. Artinya ketika mereka berada di Mesir, itu belum ada kitab Tauratnya. Belum ada kitab Tauratnya. Karena hanya membawa risalah Nabi Musa itu. Berdepan dengan Firaun, itu bukan mengajarkan Taurat, tetapi untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauratnya ini yaitu sesudah dikejar nanti. Sesudah Nabi Musa keluar dari Mesir. Sudah keluar dari Mesir. Karena apa? Di dalam perjalanan tersebut Nabi Musa akhirnya ditagih oleh kaum Bani Israel. Wahai Musa, mana janji kamu? Katanya kamu mau memberikan kepada kami kitab. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Akhirnya Nabi Musa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bertemu dengan Allah dia mesti puasa salasina lailah. 30 hari. Dia harus puasa 30 hari sebelum ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana akan diturunkan kepadanya Alkitab, yaitu Taurat, janji tersebut. Tetapi ketika sampai 30 hari dikatakan Nabi Musa ini biasa puasa kan.
Kalau puasa kan biasanya bau mulutnya dengan semuanya begitu. Akhirnya Nabi Musa juga menggunakan siwak yang menjadi bau mulutnya tersebut. Diberitahu oleh malaikat, wahai Musa, kamu mau ketemu sama Tuhan, jangan sampai bau seperti gitu. Tambah lagi puasa kamu. Akhirnya ditambah menjadi 40. Atmamna miqata rabbihi arba'ina lailah. Kami sempurnakan 40 hari. Jadi katakan puasanya adalah bulan Zulqa'dah. Nah, bulan Zulqa'dah. Dicampur dengan 10 yaitu bulan Zulhijjah. Nah, bertemu dengan Allah pada tanggal 10 bulan Zulhijjah yaitu Idul Adha. Nah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa tersebut Nabi Musa akhtara Musa min qaumi 70 rajula. Nabi Musa memilih 70 orang pemimpin, pemuka daripada Bani Israel untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa? Ada 70 orang dipilih oleh Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di gunung. Yaitu di Tur, di bukit atau di Gunung Tur yang ada di dalam ayat berikutnya. Jadi kitab Taurat tersebut diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, di mana di dalam Taurat tersebut ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, ada apa-apa yang perlu dilakukan oleh Bani Israel. Karena dikatakan bahwa Taurat ini hanya untuk Bani Israel. Jadi tidak untuk yang lain-lain. Maka dari itu kita lihat tidak ada yang belajar Taurat. Kecuali dari bangsa atau kaum Bani Israel. Bahkan mereka juga tidak mau orang lain mempelajari Taurat. Lain dengan Quran. Al-Quran ini untuk apa? Linnasi. Untuk seluruh manusia. Kalau Al-Quran. Tapi kalau Taurat tidak ada. Makanya yang tidak ada menguasai Taurat kecuali mereka, Bani Israel. Kita sebutkan di sini ada orang mungkin berbeda melihat. Ada yang sebutnya apa beda Bani Israel. Terus ada Yahudi, ada Ashabus Sabti. Nah, itu apa bedanya? Nah, kita lihat. Padahal sebetulnya tidak ada beda. Mereka ini adalah Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub. Nah, keturunan dari Nabi Yakub. Nah, di antara mereka nanti karena waktu zaman Nabi Musa itu belum ada istilah Yahudi. Yahudi nanti adanya sesudah Nabi Sulaiman. Bahkan sesudah dari Nabi Sulaiman, Yahudi ini tidak semestinya dari Bani Israel. Ada juga dari kaum yang lain. Siapa yang Yahudinya sekarang? Yang Yahudi. Yahudi asal memang dari Bani Israel tersebut. Kemudian terjadi satu kelompok perbedaan yang ada akhirnya menjadilah satu kelompok namanya Yahudi. Sesudah itu ada juga Yahudi yang bukan dari Bani Israel. Nah, contohnya yang dikatakan ada di Asia Tengah. Ada satu kaum bangsa namanya Hizr. Bangsa namanya Hizr. Kirzik kalau bahasa itunya Hizr. Jadi dia di antara Turki dengan Uzbekistan, Asia Tengah di situ. Mereka ini satu kaum, satu bangsa yang begitu banyak telah masuk. Tadinya mereka ini orang musyrik, tapi akhirnya mereka memilih agama Yahudi menjadi agama mereka. Ini pada abad ke-8. Pada abad ke-8 Masehi, yaitu baru abad ke-8 12 abad yang lalu. Mereka baru masuk Islam. Bukan orang Bani Israel, bukan. Dia ini daripada Hizr. Ya itulah yang sekarang ini dikatakan Yahudi sekarang ini belum tentu Yahudi tulen gitu. Karena ada dari bangsa Hizr. Dari bangsa Hizr yang masuk ke dalam agama Yahudi, akhirnya mereka dikalahkan oleh Rusia ketika itu pada abad ke-12-nya. Akhirnya mereka berpencar ke semua, ke Eropa, ke Asia, ke tempat lain-lain. Tapi mereka mengaku beragama Yahudi. Beragama Yahudi. Nah, di sini Alkitab tadi diturunkan kepada Nabi Musa. Karena apa? Nabi Musa berjanji kepada mereka bahwa
mereka Bani Israel akan mendapatkan kitab. Karena sebelum ini tidak ada kitab. Sebelum ini tidak ada kitab suci. Tapi lembaran-lembaran suci ada sebelumnya. Sebelum ini belum ada kitab, lembaran-lembaran suci yang kita pernah sebut, yaitu kepada Nabi Sis, dan juga ada satu kitab kepada Nabi Idris, dan Nabi Ibrahim. Nah, mereka ini mendapatkan kitab atau lembaran-lembaran. Dan juga ada nabi-nabi yang lain yang tidak disebut. Karena kita sudah bacakan Zuburil Awwalin. Mereka ini ada juga kitab-kitab diberikan kepada orang-orang terdahulu. Hanya tidak disebutkan apa kitabnya. Tapi kalau kepada Nabi Sis kan ada disebut. Kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa ada disebut. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sis ada dalam hadisnya. Sis mendapatkan berapa? Mendapatkan 60 lembar, 60 suhuf. Nabi Ibrahim mendapatkan 30. Nabi Musa dapat 10, jadi 100. Ada yang mengatakan 100. Nah, itu disebut. Tapi bangsa-bangsa lain, wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, misalnya ke Cina kah, ke India kah, bangsa-bangsa lain tidak tahu kita. Mungkin ada kepada mereka. Nah, ini Taurah ini kitab yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada seorang nabi. Dengan pengertian kitab ini adalah di sana ada permulaan dan ada akhirnya. Kalau lembaran, dia hanya lembaran saja. Nah, tidak ada bagaimana mulainya, bagaimana akhirnya, tidak ada. Lembaran saja. Ini pengajaran seperti begini. Pengajar, misalnya 10 Commandment, 10 sahifah yang diberikan kepada Nabi Musa. Di samping apa? Di samping Taurat. Nah, di sana kan diajarkan untuk tidak menyembah selain daripada Allah, untuk memakan makanan, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Nah, disebutkan. Itu saja. Tapi tidak ada yang lain-lain, campur-campur tidak ada. Seperti kitab, seperti buku. Kalau buku di kitab ada awalnya, ada akhir, ada surahnya di tengah-tengah, ada berapa surah, begitu kan. Sebagaimana juga memang sebutnya, seperti Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah kitab yang pertama, sehingga dikatakan Nabi Idris mempunyai satu kitab yang jumlah surahnya 108 surah. 108 surat. Kalau kita kan Al-Quran 114. Nah, jadi Nabi Idris dia punya. Karena Nabi Idris adalah manusia pertama yang bisa menulis. Yang menulis dan membaca. Nah, Idris tersebut. Makanya dia mempunyai satu kitab. Yang disebutnya kitab kepada Nabi Idris. Nah, itu tidak disebutkan di dalam Al-Qurannya. Tetapi yang disebut dalam Al-Quran yang pertama adalah Taurat. Yang disebutkan Musa Al-Kitab. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Jadi sebelum kitab Taurat diturun kepada Nabi Musa, diceritakan bahwa semua kaum ketika dihukum oleh Allah, semuanya dibinasakan. Tidak ada yang tertinggal. Tetapi ketika zaman Nabi Musa, tidak. Tidak. Bahkan di dalam riwayat yang lain sebetulnya ketika Nabi Syuaib. Kan Nabi Syuaib ini sama dengan Nabi Musa masanya. Kalau kita lihat yang mengatakan bahwa orang soleh tersebut adalah Nabi Syuaib. Jadi sesudah Nabi Syuaib tidak dibinasakan satu-satu kaum. Makanya Fir'aun ketika dibinasakan, Fir'aun dengan tentaranya saja. Sedangkan tinggal di Mesir adalah orang-orang biasa. Kemudian juga wanita-wanita, perempuan-perempuan Mesir yang ada. Ya kebanyakan perempuan-perempuan orang pembesar-pembesar Mesir. Perempuan-perempuan yang hebat-hebat yang kayak ditinggal oleh suami karena suaminya semuanya binasa. Maka itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pertama sekali orang Mesir dikuasai oleh perempuan itu sesudah Fir'aun binasa. Ya kan, sesudah Fir'aunnya mati, ada perempuan-perempuannya di sana, istri menteri itu, istri pembesar ini. Nah, istrinya ini akhirnya berkuasa. Sedangkan di bawahnya kan orang-orang biasa. Nah, di bawahnya orang-orang biasa. Disitulah mulainya perempuan Mesir menguasai lelaki Mesir. Nah, disebutkan di dalam sejarahnya. Setelah Nabi Musa selamat dikejar oleh Fir'aun tersebut. Itu semuanya ketika dibinasakan mereka kaum-kaum sebelum Nabi Musa sebagai peringatan, sebagai pembuka hati, basairu linnas, untuk manusia,
supaya jangan mereka mengikuti Firaun. Jangan juga mereka mengikuti umat-umat yang terdahulu yang menentang para nabi dan rasul. Jangan. Dan kitab ini sebagai hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Dengan kitabnya diturunkan kepada Nabi Musa tersebut, maka mudah-mudahan Bani Israel akan selalu mendapatkan peringatan, selalu ingat atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, cerita yang sudah kami ceritakan ini, cerita yang sudah kami ceritakan tentang Musa dengan yang lain, wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadaina ila Musal amr." Wahai Rasulullah, kamu tidak berada di bagian barat ketika kami menetapkan sesuatu perkara kepada Musa. Kan Nabi Muhammad sudah lama, sudah datangnya sesudah Nabi Musa, tatawal sudah lama. Kamu tidak berada. Kan ceritanya yang sebelum ini, Nabi Musa ketika pergi ke Mesir, akhirnya lewat di bukit Sinai tersebut, sampai di lembah tersebut melihat api. Ketika melihat api, Nabi Musa datang ke sana, kemudian adalah perbicaraan Nabi Musa dengan Allah. Kan itu di bagian barat daripada lembahnya. Nah, di sini kata Allah, kamu tidak ada di sana. Tapi kamu tahu ceritanya. Karena kami memberitahukan kepada engkau, wa ma kunta bijanibil gharbi. Yang ini waktu Nabi Musa pergi ke Mesir. Ya, Nabi Musa pergi ke Mesir, Nabi Muhammad tidak ada di bagian barat tersebut. Ini sama ceritanya dengan Nabi Muhammad juga ketika diceritakan oleh Allah tentang Maryam. Tentang Maryam tersebut ketika Maryam dilahirkan oleh bundanya Hannah, akhirnya mereka sesama pendeta mereka mengundi siapa yang akan menjaga Maryam. Ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun. Ketika mereka memilih siapa yang akan menjaga Maryam nih katanya. Akhirnya mereka melemparkan pensil-pensil mereka di mana di sungai. Siapa pensilnya yang tegak, maka dia yang akan menjaga. Akhirnya pendeta-pendeta semuanya melemparkan pensil-pensilnya tersebut, namanya juga pensil, masuk ke air ya mengalir atau hanyut begitu. Tapi ketika Zakaria melemparkan pensilnya tegak. Mujizat kan? Akhirnya ditetapkan Zakaria yang menjaga Maryam. Nah, di sini ketika mereka mungkin mama kunta ladaihim idz yahtasimun. Tidaklah engkau bersama mereka berselisih. Siapa yang menjaga Maryam? Ini juga kamu juga tidak ada di sana ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Dan menetapkannya sebagai rasul. Wa ma kunta minasyahidin, dan juga engkau tidak termasuk orang-orang yang hadir menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa sebagai rasul. Walakinna ansha'na qurunan fatatawal alaihimul umur. Tetapi kami membangun, kami mendirikan umat-umat kurun di sini, bangsa-bangsa yang mana sangat jauh antara engkau dengan Musa. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun kita sudah sebutkan. Nabi Musa sampai Nabi Musa ke siapa? Ke Nabi Isa 1400, Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600. 2000 tahun. Kan panjang itu. Ya tidak ada. Makanya sangat panjang bangsa-bangsa yang ada sesudah Nabi Musa sampai kepada kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa tahu kecuali diberitahu wahyu oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Engkau kan tidak tahu di sini. Kamu berada di Mekah. Bagaimana bisa tahu cerita-cerita seperti itu? Sedangkan engkau juga tidak membaca dan tidak menulis. Nah, ini membuktikan bahwa semua cerita yang diberitakan ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan, engkau juga tidak tinggal bersama dengan penghuni Madyan ketika Nabi Musa datang kepada mereka. Nah, Nabi Musa datang ke sana berjumpa dengan dua orang perempuan, akhirnya menjadi tamu orang yang soleh dan dinikahkan dengan salah seorang anak perempuannya. Kamu tidak ada bersama mereka, ya kan? Kamu datangnya sesudah ini ribuan tahun sesudah Nabi Musa, di mana kamu tidak ada di Madyan dan membacakan kepada mereka dari ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Kamu tidak baca, karena apa? Kamu berada di Mekah, datang 2000 tahun sesudahnya. Jadi tidak bersama ahli Madyan. Tapi sekarang kamu tahu ceritanya. Nah, sekarang kamu tahu ceritanya, apa ceritanya, secara detail lagi ceritanya. Ketemu dengan dua perempuan, dinikahkan, bagaimana perjalanan dua perempuan itu diceritakan dengan jelas. Dan yang sini Madyana tatlu alaihim ayatin, tidak ada kamu. Tapi kamu tahu, walakinna kunna mursilin. Tetapi kamilah yang mengutus para rasul tersebut. Jadi cerita-cerita ada, misalnya sesudah Nabi Musa, datang sesudahnya Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Sesudah itu datang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, semua cerita-cerita tersebut. Kunna mursilin, kami yang mengutusnya. Nah, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa yang mengutus mereka tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya, wa ma kunta bijanibit tur. Nah, yang ini ketika Nabi Musa selamat. Yang pertama, wa ma kunta bijanibil gharbi, kamu tidak berada di bagian barat. Kalau yang ini disebutkan, kamu tidak berada di mana? Di bagian, di tempat Gunung Tur Sina. Nah, sekarang Tur di sini adalah Tur Sina. Nah, Dina Tur Sina yang ada. Maka dari itu orang-orang sana membuat jagoan namanya Thor. Karena apa? Ingat dengan Tur Sina ini. Karena negeri gunung yang hebat. Kan di situ Wadil Muqaddas. Di sana ada lembah suci tua. Lembah suci yang tua. Waktu dari Madyan di bagian barat kamu tidak. Sekarang kamu tidak juga berada di Tur sini. Di mana Nabi Musa menerima Taurat. Ketika Nabi Musa memilih 70 orang, akhirnya Nabi Musa menjalanan jauh dari gunung. Kan mereka berjalan ya, perjalanan tersebut dari laut. Nah, sebelum sampai di Gunung Sinai tersebut, mereka ini dititipkan Nabi Musa kepada saudaranya Harun. Wahai Harun, aku akan berjumpa dengan Allah karena sudah ada perjanjian dengan Allah, akan ketemu dengan Allah, maka tolong jaga ini. Nah, tolong jaga Bani Israel. Nah, jangan kamu jadi pemimpin mereka. Akhirnya Nabi Musa pergilah dengan 70 orang. Pergi ketemu sampai di Gunung Tur. Sampai di Gunung Tur tersebut Nabi Musa munajat dengan apa yang ada 40 hari 40 malam. Kemudian Nabi Musa akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke gunungnya. Yang 70 orang semuanya ada di lembahnya. Kenapa? Karena mereka takut untuk pergi dengan Nabi Musa. Kenapa takutnya? Ketika mereka sampai di bukit di Tur Sina tersebut, akhirnya datang awan. Datang awan menutupi gunung tersebut. Nabi Musa disuruh naik ke atas. Orang-orangnya mereka melihat awan yang begitu besar, yang begitu tebal, akhirnya mereka takut, nggak mau ikut. Kalau gitu pergi saja kamu sendiri. Nabi Musa pergi berjumpa dan juga memang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa sendiri. Sampai di sana, maka dikatakan mana tadi? Idna daina, ketika kami menyeru.
Jadi di sana sampai di atas, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Musa. Bahkan dikatakan dalam memahami ayat iznadaina, kan di sana tidak ada sambungannya. Dan ketika kami menyeru apa? Tadi kalau di terjemahan kita kan di antara dua within bracket tadi, itu ada nama Musa, ada tambahan Musa, nadaina kan. Antara dua kurung tersebut ada Musa. Padahal di sini kan nggak ada namanya, mana Musa. Iznadaina. Maka dari itu para ahli tafsir ada berbeda pendapat dalam memahaminya. Ketika kami memanggil, ketika kami menyeru, ini menyeru siapa? Akhirnya dikatakan salah satunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini di sana ketika sampai di tur tersebut, Nabi Musa diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti akan datang sesudah Nabi Musa umat, yang mana umat ini akan yang pertama sekali masuk surga. Datangnya akhir, tapi mereka masuk surga duluan. Jadi Nabi Musa merasa takjub, merasa heran. Bagaimana? Kalau mereka datang kok bisa masuk surga duluan? Harusnya mereka datangnya akhir, masuknya akhir lah. Ya kan? Seperti kita sekarang. Masuknya yang akhir, masuknya akhir. Yang awal duduk di depan. Disebutnya. Akhirnya kenapa sampai begitu? Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini adalah umat Muhammad. Makanya nadaina, kami seru. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, kami menghormati, memuliakan kamu, wahai umat Nabi Muhammad, karena kami menjawab permohonan kamu sebelum kamu minta. Kami mengabulkan permintaan kamu sebelum kamu minta. Disebutkan. Yaitu apa? Ketika ini. Jadi ketika itu Allah menyeru umat Nabi Muhammad. Nadaina, kami seru umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yang mana kami beritahukan kepada mereka, kami mengabulkan permohonan kamu sebelum kamu minta. Kami mengampuni kamu sebelum kamu meminta istighfar. Karena apa? Belum lahir kan? Itu dipanggilnya ketika itu, zaman Nabi Musa di mana di Gunung Tur tersebut. Jadi dan kami mengasihani kamu sebelum kamu meminta kasihan daripada saya, aku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah arti nadaina. Makanya di sana tidak ada sambungannya. Apa itu maf'ul bihinya? Nadaina itu. Objeknya itu siapa? Nggak ada. Maka itu adalah riwayat yang seperti tadi. Penghormatan kepada umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa mau. Sesudah diberitahu seperti itu, Nabi Musa berkata kepada Allah, wahai Tuhan, perlihatkan kepada aku mereka. Ini umat Nabi Muhammad itu. Perlihatkan kepada aku mereka. Kata Allah, kamu tidak bisa melihatlah, mereka belum datang kan. Kamu tidak bisa, tetapi kamu bisa mendengar. Kamu bisa mendengar. Maka dari itu Allah berfirman tadi. Kami mengabulkan permohonan kamu sebelum, mengampuni kalian sebelum, itu semuanya. Makanya Nabi Musa mendengarkan. Dan itu semuanya rahmatan min rabbik. Engkau, kan tadi ayatuna, nadaina, yang tadi memang sebutnya Musa, bisa jadi juga pemahamannya. Ketika kami menyeru Musa, di mana di gunung itu. Tapi menyeru apa kan? Nah, itulah ceritanya. Jadi sebetulnya nggak ada kontradiksi. Jadi ada sambung menyambung. Sambung menyambung. Yang ini cerita begini, ini cerita tambahnya begitu. Okay. Dan kami jadikan engkau sebagai rahmat. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kami menjadikan engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu. Min rabbika. Min rabbika. Litunzir qaumam. Untuk memberi peringatan kepada satu kaum. Yang mana kaum ini ma'atahum min nazir. Tidak pernah datang kepada mereka seorang nabi pun, seorang yang memberi peringatan. Tidak ada seorang yang datang kepada belum pernah datang kepada mereka seorang nabi, tidak. Dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 tahun. 2000 tahun itu. Dari Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
2000 tahun tidak ada nabi. Tapi ke bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain ada nabi dan rasul diutusnya. Hanya kepada orang Quraisy, orang Arab yang ada di Mekah tidak ada nabi sesudah Nabi Ismail. 2000 tahun barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan litunzira qauman ma atahu. Engkau kami angkat, kami jadikan sebagai rahmat yang memberikan rahmat, kebaikan, kasih sayang untuk kaum yang ada sebelum ini. Mereka belum pernah didatangi oleh seorang nabi pun. Sebelum engkau, min qablika, sebelum engkau. Dengan datangnya engkau kepada mereka, maka mudah-mudahan la'allahum yatazakkarun. Mereka bisa mengambil pengajaran. Mereka bisa menerima ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kedatangan engkau, bahwa mereka akan menerima ajaran Rasul. La'allahum yatazakkarun. Mudah-mudahan apa yang kita baca insyaallah malam hari ini kita dapat faedah sedikit sebanyak dan menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, ada waktu.